Oke, kita mulai. Materi kita hari ini adalah tentang sistem analis, yaitu di mata kuliah analisa desain sistem informasi enterprise. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi dari sebuah sistem analis dan juga desain. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama definisi dari analisa sebuah sistem gitu atau sistem analis itu merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sistem menjadi beberapa komponen. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari seberapa baik sistem yang sudah berjalan atau bagian-bagian dari komponen yang sudah bekerja atau sudah berjalan dan juga interaksinya dengan tujuan tertentu. Nah, jadi bisa jadi sistemnya itu sudah ada ataupun sistemnya benar-benar masih dari nol gitu ya, masih kosong. Atau belum ada sistemnya dan kemudian baru mau di-develop. Nah, terus kemudian ada juga istilah namanya sistem desain atau desain sistem. Nah, desain sistem ini adalah sebuah kegiatan penyusunan ulang kembali komponen sistem yang sebelumnya sudah dianalisa. Oke, jadi menyusun ulang komponen sistem kembali menjadi sistem komplit. Nah, termasuk juga di dalamnya sudah ada proses penambahan, penghapusan atau mengedit komponen-komponen yang sebelumnya sudah dianalisa atau memang belum ada sebelumnya dan akan dibangun. Nah, terus selanjutnya ada juga istilah namanya information system analysis atau analisa sistem informasi. Jadi kalau tadi masih umum ya analisa sistem secara keseluruhan. Tapi kalau sudah analisa sistem informasi berarti ini sudah masuk ke dalam tahap-tahap pembangunan suatu proyek pengembangan sistem informasi ya, yang berfokus pada masalah bisnis dan juga persyaratannya. Nah, jadi terlepas dari teknologi yang bisa digunakan ataupun yang akan digunakan untuk implementasi. Nah, di sini sistem analis itu ya dia menganalisa seluruh sistem informasi tersebut gitu ya secara keseluruhan. Nah, terus kemudian juga ada istilahnya namanya repository. Repository ini bisa dikatakan adalah sebuah wadah atau lokasi untuk menyimpan hasil analisa dan juga desain serta seluruh dokumen-dokumen lainnya. Jadi ibaratnya nanti ketika di dalam proses analisa ataupun proses pembangunan sistemnya tersebut, nah seluruh dokumentasi itu akan disimpan ke dalam repository. Nah, jadi nanti dokumennya itu banyak ya. Jadi dia seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan sebuah sistem informasi, maka nanti dia disimpan ke dalam repository. Nah, repository ini bisa jadi bentuknya sebuah penyimpanan data gitu, database ataupun sebuah penyimpanan dokumentasi cetak gitu ya. Misalkan di dalam lemari atau berangkas atau di dalam sebuah file gitu, di dalam server. Nah, terus selanjutnya model analisa metode atau metode analisa berdasarkan model. Nah, di sini definisinya adalah sebuah pemecahan masalah yang menekankan penggunaan gambar atau model sistem untuk didokumentasikan. Jadi orientasinya ini menggunakan metode analisa model. Jadi dia berdasarkan gambar gitu ya. Jadi ada model. Nah, model itu adalah sebuah representasi dari realitas ataupun visi. Jadi biasanya kan kalau menganalisa kemudian hasilnya bisa dalam bentuk narasi, bisa juga dituangkan ke dalam bentuk model atau berupa gambar. Nah, biasanya penggunaan gambar itu lebih baik gitu karena dengan menggunakan gambar bisa mewakili realitas ataupun tampilan-tampilan yang akan nantinya dibangun. Jadi ada istilah gambar bisa mewakili 1000 kata gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan narasi kan bisa jadi panjang penjelasannya.
Tapi dengan menggunakan gambar, nah mungkin udah terwakili dengan beberapa simbol. Seperti itu. Nah, jadi model analisa atau metode analisa penggunaan model itu dia menggunakan gambar ataupun model untuk dokumentasi dan juga memvalidasikan sistem baik yang akan dibangun ataupun yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti keluarannya pada akhirnya itu adalah sebuah model desain, grand design, atau bisa dikatakan juga sebuah blueprint untuk merancang dan membangun sistem yang lebih baik. Nah, terus selanjutnya metode berdasarkan model itu ada 3 jenis ya. Ada yang namanya structure analysis. Nah, ini teknis ataupun metode berdasarkan model yang berpusat untuk menganalisa sistem yang ada. Jadi structure analysis ini kayak semacam teknik atau cara untuk menganalisa sistem yang ada, mendefinisikan persyaratan bisnis untuk sebuah sistem yang baru atau mengupgrade sistem yang sudah ada. Nah, biasanya model gambarnya itu nanti itu adalah sebuah komponen-komponen sistem, baik itu dari proses dan juga pola ya, input output atau fitur-fitur yang ada di dalam sistem nanti yang akan digunakan. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya information engineering. Nah, ini sama, ini adalah sebuah teknik juga, teknik berbasiskan model, tetapi dia prosesnya dia mensinkronkan antara data sistem dan juga alur gitu, antara data-datanya dan juga dengan prosesnya atau alurnya. Nah, model information engineering ini itu biasanya gambar yang digunakan itu digunakan untuk menyelaraskan atau yaitu mensinkronkan antara alur sistem dan juga proses. Nanti ini ada contohnya nih. Nah, terus kemudian ada juga model Object Oriented Analysis atau OOA. Nah, ini teknik berdasarkan model yang mengintegrasikan antara data dan proses ke dalam sebuah masalah konstruksi yang disebut objek atau ke dalam sebuah objek. Gitu ya. Jadi dia dikumpulkan menjadi sebuah objek. Nah, kalau orientasi berbasis objek kan biasanya nanti objek-objeknya itu yang nanti bisa dikembangkan atau bisa dipakai lagi. Nah, di sini definisi dari objek itu adalah sebuah enkapsulasi data gitu atau properti dengan sebuah prosesnya atau metodenya. Nah, di sini bisa kita lihat yang ini adalah simple process model. Ini proses ya, berdasarkan proses. Jadi analisa sebuah sistem. Nah, terus kemudian dituangkan ke dalam bentuk alur proses. Ini diagram apa namanya? Kelas kalau nggak salah ya. Nah, terus kemudian yang ini simple data nih alur dari datanya. Nah, ini bisa jadi sebuah entity relationship diagram, tapi dia masih belum didetailkan. Ini hubungannya misalkan many to one to many segala macam. Nah, terus kemudian yang ini itu adalah berdasarkan objek. Nah, kalau ini baru bentuknya dalam sebuah kelas kayaknya yang model ini nih. Jadi basicnya dari IRD kemudian dari sebuah kelas atau kelas jadi sebuah IRD dulu. Jadi dia udah ada atribut-atributnya. Nah, gitu ya. Jadi yang ini berorientasi berdasarkan objek. Nah, ini udah lebih detail data-datanya. Nah, terus kemudian yang ini itu berdasarkan model, data dan model. Ini orientasinya berdasarkan data.
Nah, sedangkan kalau yang ini itu berdasarkan proses. Gitu. Nah, jadi ini proses menganalisa model atau menganalisa desain sistem yang akan dibangun. Tadi berdasarkan datanya, terus kemudian berdasarkan proses atau alurnya, dan juga berdasarkan objeknya, yaitu gabungan antara proses dengan data. Oke, terus selanjutnya adalah akselerasi dari sistem analis atau analisa sistem. Nah, akselerasi analisa sistem definisinya itu adalah sebuah pendekatan yang menekankan pembangunan sebuah prototipe untuk lebih cepat mengidentifikasikan kebutuhan bisnis dan juga pengguna untuk sistem yang baru. Jadi ini kayak semacam percepatan dalam menganalisa sistem. Nah, biasanya bagaimana bisa dilakukan percepatan? Nah, caranya yaitu menggunakan sebuah prototipe. Jadi membuat sebuah desain awal. Nah, prototipe itu bisa dikatakan juga adalah sebuah contoh ya, sebuah sampel berskala kecil, tidak lengkap, namun dia bekerja dari sistem yang diinginkan. Jadi maksudnya ya kalau misalkan kita mau bangun sebuah aplikasi, sebuah sistem gitu. Nah, gambarannya kan supaya owner ataupun usernya itu ngerti apa yang akan mau dibangun. Nah, itu kan kita harus dapat informasinya dulu. Nah, cuman kadang-kadang untuk menggali informasinya ini, user atau ownernya itu agak bingung gitu. Maksudnya dia kurang jelas gitu kira-kira apa yang mau dibangun. Dia taunya hanya bikin sebuah aplikasi online gitu misalkan, atau sebuah website. Cuman detail-detailnya dia nggak tahu. Nah, gimana caranya supaya kita misalkan sebagai analis itu bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, cara satunya bisa menggunakan model prototype. Jadi kita desain dulu alur yang kira-kira akan kita bangun, terus kemudian kita diskusikan gitu dengan user. Apakah seperti ini modelnya? Gitu, nanti dia akan memberikan respon. Gitu, apa namanya? Iya benar ataupun ada tambahan segala macam. Nah, terus kemudian dalam akselerasi sistem analis itu pendekatannya ada dua, bisa menggunakan discovery prototype, bisa juga menggunakan rapid architect analysis. Nah, apa itu discovery prototype? Discovery prototype itu sebuah teknik untuk mengidentifikasikan kebutuhan bisnis user. Nah, jadi dengan discovery prototype ini, jadi kita bisa tahu itu apa tadi detail dari spesifikasi sistem yang akan mau dibangun. Nah, kelebihannya itu kita bisa memberikan gambaran sistem kepada user. Nah, terus kekurangannya biasanya ya kita disibukkan dengan bagaimana membangun prototipenya itu. Jadi ya jadi analisanya yang akan berpikir dulu kira-kira seperti apa ya gitu. Jadi disibukkan dengan hal itu. Padahal kan belum tentu sistem yang mau dibangun sesuai dengan ataupun mirip dengan yang kita prototipekan. Tetapi karena usernya ini tidak bisa memberikan gambaran yang jelas, ya bisa jadi kita menebak dulu gitu, kira-kira seperti ini. Nah, terus juga kekurangannya, nah fokusnya itu prematur gitu ya. Jadi ya tadi terpecah karena harus bikin prototipenya dulu. Nah, terus kemudian komitmen terhadap desainnya juga tidak bisa pasti gitu, karena bisa jadi bukan itu yang dia inginkan gitu. Itu hanya contoh, tapi dia sebenarnya ada keinginan yang lain tapi tidak bisa diungkapkan gitu ya. Nah, kemungkinan juga bisa jadi salah persepsi atau salah asumsi. Nah, itu discovery prototyping. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah akselerasi sistem analis. Jadi akselerasi ini ya percepatan dari penganalisa sistem. Nah, ini definisinya yaitu sebuah pendekatan menekankan pembangunan prototipe untuk lebih cepat mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan juga pengguna untuk sistem yang baru. Jadi ya modelnya menggunakan prototipe juga gitu, tapi dia di dalamnya analisa sistemnya dilakukan percepatan. Nah, terus
prototipe yang digunakan di sini itu sebuah sampel berskala, salah ya. Tadi ini balik lagi, maksudnya yang selanjutnya adalah Rapid Architect Analysis. Ya, jadi yang tadi discovery prototype, jadi pencarian prototype. Nah, terus yang ini model menggunakan Rapid Architect Analysis. Nah, Rapid Architect Analysis ini pendekatan untuk mendapatkan model sistem dari sistem yang ada. Jadi prototipenya itu berdasarkan sistem yang udah ada sebelumnya. Gitu. Jadi misalkan udah ada nih sistemnya. Nah, terus kira-kira yang mau dibangun gambarannya seperti apa? Nah, dari sistem yang udah ada sebelumnya itu aja dikembangkan. Gitu. Kalau yang sebelumnya kan prototipenya benar-benar baru gitu, benar-benar beda. Nah, tapi kalau ini ya prototipenya dari sistem mereka yang sudah ada yang akan dikembangkan. Nah, gambarannya dari situ. Nah, terus ada juga istilah namanya reverse engineer. Nah, reverse engineering ini yaitu penggunaan teknologi dengan cara membaca coding untuk database yang sudah ada dan otomatis menghasilkan model sistem yang setara. Jadi ya, dia membaca ya itu sistem-sistem yang udah ada sebelumnya. Nah, itu yang akan dijadikan contoh gitu atau dijadikan prototipe untuk sistem yang akan dibangun selanjutnya. Gitu. Jadi dia membaca sistem ataupun codingan dari sistem yang sudah ada gitu ya, teknologi yang sudah ada yang digunakan supaya memudahkan untuk membuat prototipenya. Kalau yang tadi yang discovery prototype itu kan dia prototipenya murni dari awal. Jadi analisnya mendesain baru gitulah. Nah, sedangkan kalau Rapid Architect Analysis pakai prototype juga, cuman prototipenya itu dia berdasarkan sistem sebelumnya yang sudah ada buat sebagai gambaran. Nah, terus selanjutnya adalah requirement discovery method atau metode mencari requirement atau kebutuhan. Requirement itu kan sebuah kebutuhan ya atau sebuah spesifikasi dari sistem informasi yang akan dibangun. Nah, jadi requirement discovery method itu adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan solusi dari sistem. Nah, jadi di sini dengan requirement discovery method ini yaitu sebuah metode bagaimana mencari detail-detail atau spesifikasi dari sistem yang akan mau dibangun. Nah, nanti di dalamnya juga ada istilah namanya fact finding, yaitu pencarian fakta. Nah, fact finding ini ya proses pengumpulan informasi tentang persyaratan dari sebuah sistem. Terus juga biasanya digali dari permasalahannya itu apa, kemudian solusinya seperti apa, terus prioritas-prioritas dari fitur yang mau dipakai atau digunakan atau dibuat itu apa. Nah, biasanya dengan fact finding ini dilakukan sebuah observasi gitu ya. Jadi cara-caranya itu nanti ada pembahasan sendiri tentang fact finding, ada observasi, terus juga dilakukan wawancara, survei, sampling dokumen, ataupun interview. Nah, itu cara-cara yang digunakan untuk menggali informasi terkait tentang detail dari sistem yang akan mau dibangun. Nah, terus selanjutnya ada istilah juga namanya JRP atau Joint Requirements Planning. Nah, JRP ini dia kayak semacam sebuah meeting besar gitu ya. Meeting besar seluruh stakeholder dikumpulkan di situ, ada developer, ada owner, ada user dan segala macam. Nah, terus kemudian dibahas detail terkait spesifikasi dari sistem tersebut. Jadi kalaupun misalkan ternyata nanti butuh dokumen-dokumen pendukung, ya nanti dari ownernya akan mendelegasikan gitu ya, menugaskan ke user-usernya supaya membantu developer dalam melakukan pengembangan sistem gitu. Biasanya para analis nanti yang akan berkomunikasi. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada istilahnya business process redesign. Jadi business process redesign atau BPR itu adalah sebagai penerapan metode analis sistem untuk tujuan secara dramatis mengubah dan memperbaiki proses bisnis dasar organisasi independen dan juga teknik informasi. Jadi
ketika sebuah perusahaan mau membangun sebuah sistem yang baru, nah itu mau nggak mau kan bisnis proses di perusahaan tersebut akan berubah. Nah di sini masuklah istilah namanya bisnis proses redesign. Jadi bisnis proses dari perusahaan tersebut akan didesain ulang. Nah di sini fasenya ada design, model, execute, monitoring, dan juga optimize. Nah ini adalah proses ataupun penerapan dari metode analisa sistem gitu ya. Jadi perubahan bisnis dari sebuah perusahaan gitu ya karena adanya sebuah pengembangan sistem informasi. Nah, terus selanjutnya kita ke konteks of system analysis. Nah, di sini konteks of system analysis ini kalau misalkan kita mau lihat di sini ada sebuah sistem development life cycle ya. Jadi yang ini kerangka yang pernah kita bahas. Jadi ini adalah bagaimana sebuah sistem dibangun secara life cycle-nya, secara perputarannya. Nah, terus kemudian letak dari sistem analis itu di mana atau letak dari analisa sistem itu di mana? Itu di sini ya, di scope definition, problem analysis, requirement analysis, logical design sampai ke decision analysis. Nah, ini proses dari analisa sistem. Nah, selanjutnya ini masih ada irisan juga. Selanjutnya ini adalah proses ya udah tahap akhir gitu ya, di develop terus kemudian di testing, instalasi dan segala macam. Nah, tapi untuk proses sistem analisnya atau analisa sistemnya, nah ini ada di fase ini. Ada scope definition, problem analysis, requirement analysis, logical design dan juga design analysis. Terus selanjutnya ini ada istilah namanya agile method. Agile method itu adalah gabungan atau integrasi dari beberapa pendekatan analisa sistem dan juga desain. Nah, metode agile method ini itu metode yang paling komersial, dia tidak memaksakan pendekatan tunggal. Jadi dia menggabungkan beberapa metode analisa sistem. Jadi kalau tadi kan model metode analisa sistemnya kan ada yang analisa terukur, terus juga ada istilahnya IE itu information engineering, terus ada object oriented analysis. Nah, ini semuanya digabungkan ke dalam model agile method. Gitu ya. Jadi sebaliknya kalau misalkan mereka mengintegrasikan semua pendekatan menjadi koleksi atau menjadi gabungan sebuah agile method. Nah, pengembangan sistem nanti akan diberikan fleksibilitas untuk memilih dan dari berbagai alat atau beberapa tools atau beberapa teknik. Nah, untuk menyelesaikan pencarian spesifikasi atau requirement sistem informasi. Nah, di sini biasanya gabungan dari beberapa metode itu masuk ke dalam sebuah metode namanya FAST. Nah, apa itu metode FAST? Nah, FAST itu ini adalah sebuah sistem analis fase sistem analis gitu ya. Jadi kayak tahapan-tahapan dalam menganalisa sebuah sistem berdasarkan tadi ya, jadi dari agile method itu. Nah, nanti di sini udah ada tahapan-tahapannya. Tadi ada scope definition, problem analyzing, requirement analysis, logical design, dan juga decision analysis. Nah, di sini kita lihat pertama yang dibahas itu adalah scope definition. Jadi di scope definition itu biasanya kata kuncinya adalah is the project worth looking at. Jadi apakah project ini efektif gitu ya. Ataupun scope-nya itu sudah sesuai. Nah, nanti di dalam scope definition itu ada istilah namanya steering body. Steering body itu ya kayak eksekutif. Jadi kayak para pemegang saham gitu ya atau para pengambil keputusan atau eksekutif sistem yang akan memberikan keputusan penentuan proyek yang akan dikerjakan. Jadi kan biasanya awalnya itu proyek didiskusikan gitu ya. Jadi ada masalah terus kemudian didiskusikan oleh pemegang saham ataupun
eksekutif gitu ya, pimpinan jabatan gitu ya, pimpinan perusahaan. Kemudian nanti dia akan memutuskan, oke, kita membuat sebuah sistem gitu misalkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, terus kemudian nanti di dalam scope definition itu juga ada namanya project charter. Project charter ini adalah deliverable akhir gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Penentuan akhir untuk tahap pemeriksaan pendahuluan. Nah, jadi biasanya sebuah project persetujuannya ataupun detail-detailnya itu dia akan mendefinisikan lingkup project, rencana, metodologi, standar dan sebagainya itu di dalam project charter. Nah, nanti dia modelnya detail-detail dari project tersebut itu masuk ke dalam rencana induk awal. Di dalamnya ada jadwal, terus juga ada sumber daya yang digunakan, ada biaya, dan segala macam terkait tentang proyek yang akan dikerjakan. Nah, terus kemudian juga ada yang namanya rencana dan juga jadwal secara terperinci untuk menyelesaikan tahap berikutnya dari proyek. Jadi ibaratnya proyek charter itu ya kayak detail-detail dari proyek itu. Ya, jadi kayak berapa budgetnya, jadwalnya seperti apa, metode yang dipakai seperti apa, segala macam untuk menjalankan proyek pembangunan sistem tersebut. Nah, di sini task force scope definition phase of system analysis. Jadi ini tugas yang dilakukan di dalam fase scope definition. Nah, di sini ya, jadi di awalnya ini system owner dan juga user ataupun steering body tadi dia berdiskusi masalahnya apa, terus kemudian solusinya bagaimana, dan termasuk juga tadi project charternya itu apa aja gitu ya, detail-detailnya. Sebelum nanti dia akan melakukan sebuah langkah project. Nah, di sini kan project request or assign. Jadi ketika project ada project permintaan project atau ada project yang akan dijalankan, maka diidentifikasi dulu masalah dan juga kesempatannya seperti apa. Nah, ini nanti dia pendekatannya menggunakan model pieces. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya udah dibahas ya tentang apa namanya kerangka pieces ini. Nah, itu semuanya nanti dokumen-dokumennya akan disimpan di dalam repository. Nah, repository ini bentuknya bisa jadi kayak sebuah database atau penyimpanan data atau sebuah apa namanya kabinet, rak segala macam gitu ya. Nah, terus nanti di sini setelah diidentifikasikan, kemudian dinegosiasikan, terus dinilai, assess baseline worthiness, terus kemudian di develop baseline schedule and budget, di apa namanya ya direncanakan berdasarkan jadwal dan juga budgetnya. Nah, terus kemudian di communicate the project plan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan akhirnya sudah diputuskan baru diselesaikan gitu, maksudnya baru disetujui. Nah, itu yang dilakukan di fase scope definition. Nah, ini masih awal-awal apa namanya? Awal-awal untuk masuk ke dalam project nih, belum dikerjakan projectnya. Nah, terus setelah scope-nya didefinisikan, dianalisa permasalahannya atau problemnya. Is a new system worth building gitu kan? Apakah sistem yang mau dibangun ini itu worth it gitu untuk dibangun? Nah, sama nanti di sini juga masih apa namanya di dalam stakeholder gitu ataupun di dalam steering committee-nya tadi itu dia akan mengecek gitu ya project charternya itu apa aja. Tadi ya dokumen-dokumen lampirannya kayak schedule-nya, budgetnya, terus permasalahannya, solusinya apa segala macam. Nah, itu nanti akan dicek di sini. Di understand the problem domain, kemudian dianalisa problem dan juga opportunity-nya, dianalisa business proses, establish system improvement object, update or refine the project plan, communicate finding recommendation. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi keputusan akhir dari si steering committee ini untuk menjalankan project itu atau tidak. Nah, nanti di dalamnya ketika di dalam proses
problem analysis. Nanti ntar ada istilah cause and effect analysis. Jadi dianalisa penyebab ataupun dampak ya, alasan dan juga dampaknya dari sistem yang akan dibangun itu seperti apa. Nah, nanti di sini ada suatu teknik di mana masalah yang dipelajari untuk menentukan penyebab dan juga efeknya. Nah, dalam prakteknya efek dapat merupakan gejala lebih berakar atau dasar masalah yang ada pada gilirannya. Harus dianalisis sebab dan akibat sampai saat yang seperti sebab dan akibat tersebut tidak menghasilkan gejala masalah akhir. Jadi ya nanti ada sistem itu dampaknya seperti apa ataupun akibatnya seperti apa, kan sebabnya karena ada masalah. Nah, terus ntar akibatnya seperti apa itu juga harus dianalisa juga. Nah, terus juga di sini ada istilah sistem improvement objective, yaitu adalah sebuah ukuran kesuksesan. Ini adalah suatu yang ingin dicapai jika diberi sumber daya yang cukup. Jadi improvementnya apa gitu, dampak kesuksesannya apa kalau sistem tersebut dijalankan. Ada juga istilah namanya constraint, itu adalah sesuatu yang akan membatasi fleksibilitas dalam menentukan solusi untuk tujuan. Intinya kendala tidak bisa diubah. Jadi ya kayak batasan-batasan dalam membatasi proyek tersebut. Nah, terus itu tadi di dalam fase problem analis, kemudian ada juga requirement analis. Nah, requirement ini terkait dengan detail dari fitur gitu ya. Kalau tadi dia scope-nya itu masih ruang lingkup projectnya, terus kemudian masalahnya itu seperti apa, worth it nggak dengan dibangunnya sebuah sistem. Nah, di requirement analis ini itu kebutuhan user itu seperti apa. Nah, itu nanti dicek di sini. Jadi diidentifikasi dengan express dan juga requirement. Terus diprioritaskan sistem requirement-nya, diupdate, refine, dan juga project plan-nya. Nah, itu nanti juga dibahas sama steering committee ini, dilakukan analisa. Gitu, kira-kira sistem yang mau dibangun itu detailnya itu seperti apa, requirement-nya itu seperti apa. Supaya tidak ada fitur-fitur yang tidak perlu dibangun tapi dibangun gitu. Gunanya untuk menekan biaya yang akan digunakan. Nah, nanti di sini ada juga istilah namanya function and non-functional requirement. Nah, functional requirement itu ukuran kesuksesan. Oh, bukan. Jadi functional requirement itu jadi kayak semacam fitur secara fungsional. Jadi ya memang fitur itu fitur utama yang akan digunakan atau fitur utama yang akan dikerjakan, atau bisa disebut juga kayak semacam sistem harus menyediakan fitur-fitur tersebut. Misalkan ada input, output, proses, dan juga data penyimpanan. Nah, sedangkan kalau non-functional requirement itu kayak semacam fitur-fitur karakteristik atau pelengkapnya aja. Gitu. Jadi ya fitur-fitur pendamping, tapi perlu juga gitu fitur tersebut ada. Terus kemudian ada istilah expressing system requirement. Nah, jadi di sini ya kayak semacam ini belum diedit. Kayak semacam bentuk hasil dari sistem requirement-nya. Jadi kan misalkan kita udah tahu nih detail-detailnya seperti apa. Nah, terus kemudian detail-detail tersebut dituangkan atau ditulis ke dalam sebuah desain. Nah, ini biasanya kan pendekatannya menggunakan UML, Unified Modeling Language. Salah satunya menggunakan use case. Jadi sistem requirement-nya nanti dituangkan ke dalam bentuk desain. Nah, itu menggunakan beberapa model beberapa Unified Modeling Language gitu, atau menggunakan tools tersebut supaya requirement-nya itu bisa dijelaskan ke developer.
Nah, terus nanti ada juga istilah namanya prioritize system requirement. Nah, prioritize system requirement ini ya prioritas prioritas ya. Jadi yang mana yang didahulukan atau yang paling prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ada istilah namanya time boxing. Time boxing itu sebuah teknik yang memberikan fungsi sistem informasi dan juga persyaratan melalui versioning. Nah, biasanya di dalam time boxing itu tim pengembang itu memilih subset terkecil dari sistem itu. Kemudian dia akan dibagi-bagi jadi kayak semacam versi-versi gitu. Jadi versi pertama ini modelnya seperti ini. Nanti kalau ada perubahan dikeluarkan versi yang kedua, versi yang ketiga dan seterusnya. Itu untuk mencapai ataupun menerapkan prioritas ya. Prioritas dari sistem yang dibangun atau prioritas dari tugas yang dikerjakan. Nah, di sini yang dilakukan untuk logical design. Jadi udah ke tahap selanjutnya. Nah, di sini ditentukan structure function requirement, kemudian prototype function requirement, terus di define kalau misalkan sudah di accept, terus divalidasi fungsi dan juga requirement-nya. Oke, itu tadi ke requirement analysis, kemudian di logical design. What must the new system do? Jadi di sini yang dibahas adalah apa yang harus dilakukan sistem yang baru ini. Oh ini ya, ini tadi sistem yang baru tadi dia diharuskan untuk ada struktur fungsinya. Kemudian ya tadi fungsi-fungsi utamanya itu harus diakomodir sama sistem yang akan dibangun. Jadi kayak tadi misalkan bisa input, terus ada prosesnya, terus cetakannya seperti apa. Nah, itu harus ataupun fitur-fitur utamanya itu harus diakomodir sama sistem yang akan dibangun. Kemudian yang terakhir adalah decision analysis. Nah, ini what is the best solution gitu. Apa yang menjadi solusi terbaik di dalam decision analysis. Nah, nanti di sini dilakukan proses identifikasi candidate solution. Jadi kira-kira tim mana yang akan mengerjakan sistem tersebut gitu ya. Nanti di sini ada vendor gitu yang akan memberikan masukan kira-kira solusi dari kebutuhan dari perusahaan tersebut itu apa gitu. Jadi kan nanti kan dia sudah didefinisikan semuanya, berapa budgetnya, berapa lama waktunya, apa aja fiturnya dan detailnya segala macam. Nah, nanti dari pihak vendor atau teknologi industri teknologi itu akan memberikan masukan. Ini bisa diakomodir gitu ataupun ini bisa dibuat gitu atau sesuai dengan rencana atau harus ada penambahan-penambahan. Nah, terus kemudian dari kandidat nanti kan ada beberapa vendor gitu yang akan mengajukan. Kemudian dia akan menganalisa dari kandidat-kandidat tersebut, terus kemudian membandingkan mana yang lebih layak, mana yang lebih meyakinkan dalam menghandle project tersebut. Terus kemudian ya diupdate, kemudian dia akan mendapat sebuah proposal gitu ya. Jadi dari setiap vendor ini akan mengirimkan proposal berdasarkan kebutuhan. Nanti proposal yang disetujui, nah itu yang akan menjadi pemenang dan yang akan mengerjakan proyek tersebut. Nah, di dalam penentuan atau decision analisa itu nanti ada pengukuran juga atau visibility. Nah, visibility yang diukur itu ada technical visibility, ada operational visibility, ada economic visibility dan juga schedule visibility. Jadi kalau dari technical visibility yaitu dicek keahlian teknis dari vendor yang akan mengerjakan. Kira-kira dia bisa apa aja nih, kemampuannya, skillnya, itu bisa bikin fitur-fitur yang canggih nggak, apa segala macam. Kemudian dari operational visibility itu juga akan diukur bagaimana solusi operasionalnya. Jadi bagaimana membuat sistem yang akan dibangun itu ataupun pengerjaannya itu seperti apa. Gitu, apakah ribet gitu, apakah simple. Nah, itu kan nanti yang diukur adalah si kandidat calon
vendornya ini, calon developer ini. Nah, kemudian economic feasibility, itu juga dicek mana yang lebih murah gitu tentunya ya, mana yang solusinya hemat biayanya, tapi tidak mengurangi ke kualitas. Kemudian juga schedule feasibility juga akan diukur. Jadi bagaimana pengaturan waktunya gitu, apakah dia akan memakan waktu lama, gitu, apakah dia bisa cepat dan juga bisa murah. Nah, itu yang akan diukur di dalam feasibility untuk menentukan decision analysis atau analisa decision penentuan vendor. Oke, baik, untuk hari ini seperti itu materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti videonya saya upload, bisa dicek di YouTube, terus juga dikerjakan soalnya. Jangan lupa di komen, likes, dan juga di share, serta subscribe yang belum. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.